Ini barbeque Anda, silakan dinikmati. Terima kasih. Nona cantik. Sendirian. Renyahlah. Inyahkah? Menarik. Inyahkah? Cukup menarik. Bagaimana dengan ini? Minum 1 botol anggur, aku akan memberimu 1000. Bagaimana dengan itu? Renyahlah. Tidakkah kau dengar dengan jelas? Nona cantik, kakak Crow, memberimu uang. Hanya agar kau minum. Apakah kau benar-benar akan tidak menghormatinya seperti ini? Sekarang, minum atau tidak? Katakan itu sekali lagi. Renyahlah. Kau tidak mau minum. Kalau begitu tidak ada yang boleh minum. Kakak Crow, keluar dari sini. Sekelompok orang rendahan. Bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Jangan cari mati. Perempuan sialan. Tidakkah kau repot-repot mencari tahu siapa aku? Saudara-saudara, tahan dia untukku. Aku akan bersenang-senang mempermainkannya. Pergi. Kau jangan mendekat. Apa yang terjadi di sini? Sanji. Kakak Sanji, wanita ini memukul kepalaku dengan botol anggur. Lihatlah Tuan, sampah tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Kendalikan sampah tidak bergunamu ini. Aku punya urusan lain yang harus diurus. Apa aku bilang kau boleh pergi? Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Pahami ini baik-baik. Dialah yang menggangguku duluan. Beri aku alasan. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Sudah ku bilang berlutut dan minta maaf. Apakah kau butuh alasan? Bocah kecil. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kakak Sanji, cepat. Bunuh dia sekarang juga. Minggir. Minggir. Beritahu dia siapa bos sebenarnya. Sanji, apa yang kau lakukan? Tuan Kiao, mengapa Anda di sini? Aku tanya apa yang kau lakukan. Hei San Kiao Raja Jingbe. Wanita ini melukai saudara kita dan bahkan memanggil namamu secara langsung. Tapi harap tenang saja. Aku akan menanganinya segera. Kau punya nyali yang besar. Tuan Kiao. Hai San Kiao. Ini adalah bawahanmu. Ini adalah kegagalan kau untuk mendisiplinkan mereka dengan benar. Tolong hukum saya, penguasa tertinggi. Tuan Kiao. Kau memanggilnya apa tadi? Cepatlah minta maaf kepada penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi, saya salah. Ampuni nyawa saya. Hai San Kiao. Bajingan-bajingan ini. Usir mereka dari Jingbei. Selain itu, jangan biarkan kejadian serupa terulang lagi. Jika tidak, kau akan diusir bersama mereka. Ya, penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi. Tuan Kiao, ampuni saya. Jika kau berani bicara lagi, aku akan mematahkan lenganmu. Halo suamiku. Maafkan aku. Aku hanya
Apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini adalah pertemuan keluarga. Mengapa kamu belum sampai juga? Aku... Cukup, berhenti bicara. Kamu harus berada di sini dalam 10 menit. Penguasa tertinggi, apakah Anda butuh bantuan saya? Urusan keluargaku. Bantuan apa yang bisa kau berikan? Aku dengar bahwa kau tidak baik-baik saja di keluarga Shang. Shang Tianxi dia. Hai San Kiao. Urusanku. Apakah ini tempatmu untuk menyelah? Dia penguasa tertinggi. Suamiku. Aku... Xiang Tianxi suamiku Jiaye. Dari mana saja kamu? Mengapa kamu sangat terlambat? Tidakkah kamu tahu acara apa hari ini? Aku tertunda oleh sesuatu tadi. Maafkan aku suamiku. Apa gunanya permintaan maaf? Masuklah ke dalam. Ayah, ibu, paman, maafkan aku. Aku terlambat. Kau benar-benar muncul. Nyonya Xiang ibu dari Xiang Tianxi. Sekarang lihatlah penampilanmu. Kakak ipar pasti sudah menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Untuk ulang tahun ibu kan? Kakak ipar cepat keluarkan. Hadiah berharga apa yang kau siapkan? Untuk ibu, kau mengandalkannya. Bahkan babi pun bisa memanjat pohon. Menantu perempuan yang kubawa ke dalam keluarga ini benar-benar sial. Sangat sial sampai-sampai dia membawa nasib buruk tepat ke depan pintu kita. Aku... Cukup. Berhenti berdiri di sana dan merusak pemandangan. Tuan Xiang ayah Xiang Tianxi. Duduklah. Ibu, ini adalah gelang yang kubelikan untukmu. Hanya putraku yang berbakti. Sayang sekali. Terjebak dengan menantu perempuan seperti itu, kau benar-benar tersia-siakan bersamanya. Xiang Tianxi, katakan sesuatu. Gue Jiaye. Aku rasa kamu sudah menjadi pembangkang. Ibu, aku hanya terlambat beberapa menit. Haruskah kau mempermalukanku seperti ini? Tianxi, hadiah ini. Kita sudah membahasnya dengan jelas. Dan aku membelinya untuk ibu. Mengapa kau tidak mengatakannya? Gue Jiaye. Semua orang di sini adalah tetuamu. Apakah ini tempatmu untuk berteriak memberi perintah? Tianxi, apakah ini istri yang kau temukan? Benar-benar keterlaluan. Meskipun aku adalah menantu keluarga Shang, aku tidak lebih rendah darimu. Seorang pelayan yang bisa kau hina sesuka hati. Di mataku, kau adalah seorang pelayan yang lebih rendah dari kami. Sampah, ada apa? Kesal cuma karena kami berkata beberapa kata, lalu mengapa kau tidak menceraikan putraku saja? Apa? Cerai? Karena keadaan sudah menjadi seperti ini. Mari kita tidak menyembunyikan apapun lagi. Biarkan Siki masuk. Musiki putri sulungmu Qin Kui. Aku sudah mendengarkan di luar sejak tadi. Gu Jiayi ini benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa kau? Orang ini adalah Siki. Siki adalah putri dari grup Wu. Tidak hanya dia memiliki latar belakang keluarga yang termasyur, tetapi juga dia bijaksana dan cantik. Jadi, untuk apa dia di sini? Sejujurnya, surat cerai antara kau dan putraku, Tianxi, sudah disiapkan. Hari ini, tanda tangani itu untukku. Surat cerai. Xiang Tianxi, kau berencana menceraikanku. Jangan tanya kakakku. Ini adalah keputusan bersama yang dibuat oleh keluarga Xiang kami. Xiang Tianxi, aku bertanya padamu. Apakah kau berencana menceraikanku? Mengapa kamu berteriak? Aku akan menceraikanmu. Ada apa? 2 tahun. Aku telah memberikan begitu banyak untukmu. Dan kau benar-benar menceraikanku. Apa yang kamu berikan? Kamu hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Ambil 100.000 ini dan obati dirimu sendiri. Baiklah, Xiang Tianxi. 2 tahun terakhir ini, aku benar-benar menyia-nyiakan usahaku. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku menyia-nyiakan perasaan tulusku padamu. Apa yang sedang kamu gumamkan? Jika kamu terus bicara seperti itu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Surat cerai. Tanda tangani ini. Baiklah, aku akan tanda tangan. Aku akan menandatanganinya sekarang juga. Itu benar. Hanya orang bijak yang tahu kapan harus mengalah. Dengan perjanjian ini, kamu dan putraku Tianxi sama sekali tidak akan memiliki hubungan lagi. Sekarang cepatlah pergi dari sini. Tolong ingat raut wajah kalian saat ini. 3 hari kemudian.
Kalian semua akan menangis dan memohon padaku. Kau jalang. Sampah macam apa kau ini? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa mendapatkan pijakan di Jingbei dan memaksamu bertahan hidup di rumah bordil. Kamu dari keluarga Wu kan? Bagus. 3 hari kemudian, keluarga Wu dan keluarga Jiang akan lenyap. Katakan itu sekali lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan mulutmu. Siki. Jangan repot-repot berdebat dengan orang seperti itu. Gu Jiaye. Kamu harus pergi. Tunggu dan lihat saja. Orang macam apa itu? Jika aku tidak merasa kasihan padanya, aku pasti sudah mencabik-cabik wajahnya. Nona Siki, tenanglah. Marah pada orang seperti itu, dia tidak layak. Setelah kita menyelesaikan upacara penandatanganan dengan Tuan Kiao, kita harus mulai bersiap untuk pernikahanmu dengan Tian Chi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi dalam status sosial, pria berbakat dan wanita cantik. Itu benar. Aku rasa Nona Wusiki jauh lebih menyenangkan daripada wanita itu. Hanya mereka yang berstatus mulia, yang memiliki kelas sejati. Wanita macam itu, paling benter hanyalah seorang orang udik. Tidakkah kau setuju? Yang Tianqi. Penguasa tertinggi. Masalah kerjasama dengan keluarga Shang? Aku memikirkannya terlalu sederhana. Jika Anda tidak puas, aku bisa segera membatalkannya. Tidak, aku ingin mereka dipermalukan di depan umum. Upacara 3 hari dari sekarang, aku akan hadir. Tapi, aku ingin melihat dengan mataku sendiri keluarga Wu dan keluarga Shang benar-benar kehilangan muka. Tidak masalah. Aku akan segera Selamat. Tianzi, bisa menandatangani kontrak dengan Tuan Kiao sungguh luar biasa. Berkat tunanganku Nona Wusike, kita bisa terhubung dengan Tuan Kiao. Tianzi dan Nona Wu benar-benar pasangan yang serasi. CEO Liu, Anda menyanjung kami. Ibu dan ayah, mengapa kalian sangat terlambat? Jangan katakan apa-apa lagi. Kau tahu siapa yang kami temui di pintu masuk hotel? Siapa? Tentu saja itu adalah Gu Jiayi yang tidak berguna itu. Dia tidak hanya menghina kami, tetapi dia juga memukul ibu secara fisik. Apa? Gu Jiayi benar-benar berani memukul seseorang. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Di mana dia? Aku akan membuat perhitungan dengannya sekarang juga. Putraku, jangan pergi. Yao Yao benar. Dia mungkin melakukannya dengan sengaja untuk menimbulkan masalah bagi hal penting kita. Upacara penandatanganan. Kita benar-benar tidak boleh jatuh ke dalam jebakannya. Dia tidak punya undangan. Dia saat ini terjebak di luar hotel. Setelah upacara penandatanganan kita selesai, kita akan membuat perhitungan dengannya nanti. Wanita gila ini, dia tidak tahu malu. Dia ada di sini. Gu Jiaye, beraninya kamu. Kamu berani memukul ibuku. Orang seperti dia pantas dipukul. Dasar jalang. Apa kau punya undangan? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Pergi dari sini sekarang juga. Aku bilang. Apakah aku punya undangan atau tidak? Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apakah ini tempatmu untuk mengkritik dan menunjuk-nunjuk? Aku benar-benar belum pernah melihat wanita sepertimu. Lelakimu mencampakkanmu. Dan sekarang kau lari ke sini untuk menjijikkan orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Lalu itu membuatmu jadi apa? Jelas-jelas tahu dia adalah pria yang sudah menikah. Namun tetap melakukan tindakan tidak tahu malu. Tidak salah memanggilmu wanita simpanan kan? Siapa yang kau sebut perusak rumah tangga? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Bahkan sebelum aku bercerai, kamu menggoda suamiku. Jika kamu bukan wanita simpanan, lalu apa? Kurasa kau ingin mati. Gu Jiayi, kau tahu siapa Nona Wu? Kau sesuatu yang diusir dari keluarga kami. Beraninya kau menghina Nona Wu seperti ini. Kau tahu konsekuensi dari menyinggung keluarga Wu. Aku menyatakan fakta. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Sudah jelas dalam sekali lihat. Cukup, Gu Jiaye. Jika kamu berniat menggunakan cara ini untuk merusak upacara penandatanganan kami, maka kamu salah besar. Selagi Tuan Kiao belum tiba, pergilah sekarang dan kamu masih punya jalan keluar. Bagaimana jika Hasan Kiao datang? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kau benar-benar tidak tahu diri. Siapa yang begitu tidak sopan kepada Tuan Kiao? Mungkin puisi al grupo. Bukankah ini yang terkenal? CEO yang datang. Ayah. Ayah, akhirnya kau datang. Wanita itu. Dia merundungku. Siapa yang berani menindas? Putriku, Putri Wu Qingque. Dia orangnya, dia mengutukku. Nyalimu besar sekali. Tidakkah kamu tahu dia adalah putriku? Terus kenapa kalau dia anak perempuanmu? Ketika seseorang menjadi wanita simpanan, bukankah mereka harus ditegur? Apa katamu? Habislah sekarang, dia telah membuat CEO marah. Dia sudah tamat. Anak perempuanmu menjadi wanita simpanan di luar sana. Kamu tidak mungkin tidak tahu kan? Orang yang tidak dicintai adalah wanita simpanan yang sebenarnya. Ayah, kakak Tianqi dan aku adalah cinta sejati.
Tuan Kiao akan segera tiba. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu di sini, tapi aku katakan ini padamu. Hari-hari indahmu berakhir mulai sekarang. Xiang Tianxi. Lihatlah sikapmu yang menyedihkan dan pengecut itu. Aku akan duduk tepat di sini. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhku. Gu Jiaye, apa kamu gila? Apakah kamu tahu apa arti kursi ini? Apakah kamu tahu apa artinya? Duduk di sini. Beraninya kamu duduk di kursi Tuan Kiao. Aku lihat kamu dasar wanita gila. Bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku bilang aku duduk tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku, coba saja. Gu Jiaye, apakah kau ingin mati? Jangan seret keluarga Sham kami bersamamu. Turun dari sana sekarang juga. Ini adalah ketidakhormatan mutlak terhadap Tuan Kiao. Lihatlah betapa takutnya kalian semua. Hanya karena satu Hasan Kiao dan kalian sudah ketakutan seperti ini. Lancang. Kamu wanita gila. Berulang kali tidak menghormati Tuan Kiao. Jika ini bisa ditoleransi, apalagi yang tidak bisa ditoleransi. Zhang Tianxi, cepat usir dia keluar. Apakah kamu ingin mencoba? Tunggu sampai Hasan Kiao sampai di sini. Dan lihat apakah dia berani mengusirku. Gu Jiaye, segera turun. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku bilang aku duduk tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani tidak sopan padaku. Pengawal. Usir dia keluar. Berhenti. Siapa kamu? Tuan muda tertua dari keluarga Lin. Mengapa dia ada di sini? Keluarga Lin? Mungkinkah itu keluarga Lin, keluarga nomor 1 di Fengcheng? Ini benar-benar Tuan muda Lin. Aku pernah melihatnya di TV. Kehadirannya luar biasa. Tuan muda Lin menghormati kami dengan kehadirannya. Saya Wu minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Terima kasih Tuan muda Lin, karena telah datang. Upacara kerjasama antara Tuan Kiao dan keluarga sang kalian cukup meriah. Tuan muda Lin, tolong tunggu sebentar. Setelah aku menangani wanita gila ini, aku akan mengundang Tuan muda Lin ke kursi utama. Siapa yang kau sebut wanita gila? Tentu saja orang inilah yang tidak tahu diri, menghina kami dengan setiap kata, dan sedang duduk di kursi Tuan Kiao, mengklaim berada di atas Tuan Kiao. Benar-benar tidak tahu malu. Jalang Gu Jiayi. Tampar mulutnya. Kenapa kau memukulku? Kau pantas dipukul karena kelancanganmu. Tuan muda Lin, ini putriku, Putri Wu Qingkue. Anda memukulnya tanpa membedakan benar dan salah. Apakah Anda tidak menghargai saya, Wu? Muka apa yang kau punya? Tuanmu Tuan Kiao di hadapanku. Harus menunjukkan rasa hormat padaku. Kau bicara soal harga diri denganku. Memangnya kau ini apa? Kamu. Dengarkan baik-baik. Apakah Nona Gu Jiaye adalah penolongku Lin Yifan dan penyelamat nyawaku? Jika kau tidak menghormatinya hari ini, kau tidak menghormatiku Lin Yifan. Penyelamat nyawa? Tapi aku tidak mengenalmu. Jiayi, kau tidak mengenaliku. Tapi aku akan selalu mengingatmu. Tahun itu, saat aku berusia 8 tahun. Keluarga Lin kami sedang diburu. Kami menderita banyak korban jiwa. Nyawaku berada di ujung tanduk. Sampai kau tiba-tiba muncul. Dan menarikku kembali dari pintu neraka. Sejak saat itu, keluarga Lin berkembang pesat. Oleh karena itu kau bukan hanya penyelamat nyawaku, tetapi juga penolongku. Begitukah? Mengapa aku tidak ingat sedikit pun? Jiayi, aku telah mencarimu selama 10 tahun. 2 tahun lalu, aku tahu kau menikah dengan Xiang Tianxi. Aku telah membantu keluarga Xiang sejak saat itu, melindungimu secara diam-diam. Aku sendiri yang mengangkat keluarga Xiang dari keluarga yang terpuruk ke statusnya yang sekarang. Tapi mereka malah mengusirmu. Orang-orang bodoh yang gegabah. Orang mulia bagi Lin Yifan tidak boleh ditindas. Siapapun yang menindasmu, berarti menindas aku Lin Yifan. Nah, lihatlah dirimu Gu Jiayi. Aku bertanya-tanya mengapa kau begitu sombong. Jadi kau punya seseorang yang mendukungmu. Benar-benar wanita yang tidak suci. Selagi masih menikah dengan putraku, kau ternyata menjalin hubungan yang ambigu dengan Tuan muda Lin ini. Katakan itu sekali lagi. Ibuku benar. Gu Jiaye, kamu terus mengatakan aku menzalimimu. Bagaimana dengan pria ini? Kamu tidak layak untuk mempertanyakanku. Kamu orang tidak berguna. Kamu. Bagaimana jika aku menyebutmu pria tidak berguna? Bukankah kau memang pria tidak berguna? Kau seorang pria dewasa, malah mengandalkan seorang wanita untuk menjilat Tuan Kiao. Menyebutmu pria tidak berguna, itu sudah terlalu menghargaimu. Tuan muda Lin, aku tahu Anda memegang posisi tinggi dan memiliki kekuasaan besar, dan pengaruh Anda sangat luas. Tapi kami juga bukan orang yang mudah ditindas. Kami memiliki Tuan Kiao yang mendukung kami. Anda tidak seharusnya bertindak terlalu jauh di sini. Menindas Nona Gu, siapapun itu, mereka tidak akan diampuni. Tuan muda Lin, lihat di mana dia duduk. Ini adalah kursi Tuan Kiao. Tuan Kiao akan segera tiba.
Dia jelas-jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Kiao. Jika Tuan Kiao memutuskan untuk menghukumnya, aku khawatir Tuan Muda Lien. Bahkan Anda pun tidak akan bisa menanganinya. Nona Gu, silakan turun dulu. Semua orang yang menindasmu hari ini, tidak akan ada satupun yang lolos. Sepertinya kamu juga takut pada He San Kiao. Aku tidak takut padanya. Aku hanya merasa tidak perlu melakukan itu. Tuan Muda Lin, aku menghargai kebaikanmu. Namun, aku bilang hari ini, aku akan duduk tepat di sini dan menunggu Tuan Kiao tiba. Tidak ada yang bisa memindahkanku. Jika Nona Gu ingin duduk, silakan duduk. Jika Tuan Kiao datang, aku yang akan menanganinya. Tuan Muda Lien, apakah Anda akan memutuskan hubungan dengan Tuan Kiao? Demi Nona Gu, bagaimana jika aku memutuskan hubungan dengan Tuan Kiao? Selama Nona Gu bahagia, aku akan menanggung bebannya. Bahkan jika langit runtuh, aku datang ke sini hari ini untuk membantu Nona Gu meluapkan amarahnya. Beberapa orang ini, bagaimana rencanamu untuk menangani mereka? Terima kasih Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin, Anda telah bersusah payah. Namun, ini adalah urusanku sendiri. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Nona Gu, orang-orang ini berakar kuat di Jingbei. Tapi dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan menyakitimu. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Aku bertekad untuk membantu Nona Gu hari ini, menuntut keadilan. Tuan Muda Lien, kami memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Gu Jiaye. Kami tidak tahu Anda melindunginya dengan begitu gigih. Karena memang begitu keadaannya, kami akan meminta maaf kepada Gu Jiaye. Ya, minta maaf. Kami minta maaf. Benar, kompensasi yang menjadi hak Gu Jiaye tidak akan kami tahan sepeser pun. Wu Qingkui, bagaimana denganmu? Karena Tuan Muda Lien telah berbicara, permintaan maaf saja sudah cukup. Saya meminta maaf kepada Nona Gu atas nama keluarga Wu. Kami telah sangat menyinggung Anda. Aku juga minta maaf. Aku baru saja menyinggung Nona Gu. Beberapa permintaan maaf sederhana. Menurutmu itu cukup untuk menyelesaikan masalah ini? Lalu apalagi yang Anda inginkan? Keluarga Xiang telah menindas Nona Gu dengan sangat kejam. Mulai hari ini, jual semua STMO dan berikan kompensasi kepada Nona Gu. Xiang Tianxi, mulai hari ini, pergilah mengemis di jalanan. Apa? Keluarga Wu juga memikul tanggung jawab yang tidak bisa dibantah. Berlaku segera hentikan semua operasi bisnis. Tutup selama 3 tahun. Wu Shiki berulang kali mempermalukan Nona Gu. Dia harus berlutut dan bersujud kepada Nona Gu untuk mengakui kesalahannya. Tuan Muda Lien, bukankah tuntutan Anda agak terlalu keras? Kami hanya mengusir menantu perempuan yang tidak berguna dari rumah. Itu seharusnya tidak memerlukan hukuman seberat itu, kan? Lalu selama bertahun-tahun ini, apa yang kau lakukan pada Nona Gu? Lalu Nona Gu, kesalahan apa yang dia perbuat? Pada akhirnya Anda tidak memiliki jurisdiksi atas kami. Tindakan Anda, bukankah itu agak terlalu menindas? Lalu kenapa kalau aku menindasmu? Hanya dengan melihat pria sepertimu, membuatku muak. Mulai hari ini, kau pergilah mengemis di jalanan. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Muda Lin, saat berhadapan dengan orang lain, berikanlah jalan keluar, agar kita bisa saling berhadapan lagi nanti. Kami bukanlah anak domba yang menunggu untuk disembelin. Naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokan. Ini adalah Jingbei. Segala sesuatu di sini harus diputuskan oleh Tuan Kiao. Tepat sekali. Kami bekerja sama dengan Tuan Kiao. Kami adalah orang-orang Tuan Kiao. Jika Anda ingin menindas kami, Anda harus bertanya terlebih dahulu kepada Tuan Kiao apakah dia setuju. Karena aku sudah datang, aku sudah bersiap untuk berhadapan langsung dengan He San Kiao. Dan apa yang aku katakan, pasti akan aku laksanakan. Bahkan jika aku harus menggunakan seluruh kekuatan keluarga Lin, aku akan memastikan kalian semua hancur. Bukankah agak terlalu dini bagimu untuk mengatakan semua ini? Aku menangani semua urusan Tuan Kiao. Tanpa kata-kata dari Tuan Kiao, tidak ada yang bisa menyentuhku. Aku hanya mendengarkan Tuan Kiao. Ya, kami hanya mendengarkan Tuan Kiao. Tuan Muda Lin, Anda mempertaruhkan nasib keluarga Lin demi aku untuk mencari keadilan bagiku. Aku benar-benar terharu dan berterima kasih. Tapi orang-orang ini, mereka busuk sampai ke akarnya. Mereka hanya mematuhi He San Kiao. Ini mungkin sulit untuk ditangani. Di mataku Lin Yifan, tidak ada yang tidak bisa ditangani. Jadi bagaimana jika He San Kiao datang? Aku rasa mereka ingin melindungi diri mereka sendiri. Atau apakah mereka mencoba menjadi musuh keluarga Linku? Tuan Muda Lien, jika ini defension, kau bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu tanpa masalah. Tapi ini Jingbei, jika kau membuatku marah Wu Qingkui, itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Ayah, Kau berani memukulku. Kau pikir kau ini siapa? Kau berani mengancamku. Jika bukan karena He San Kiao, aku sudah membereskanmu sejak lama. Baiklah, kalau begitu kita tunggu Tuan Kiao datang. Dan lihat apa yang akan kau katakan. kamu terus menyebut He San Kiao. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia datang? Tuan Muda Lin, Anda tidak perlu terlibat dalam urusan hari ini. Aku akan duduk di sini saja dan tunggu He San Kiao datang. Gu Jiaye, jika bukan karena Tuan Muda Lien tiba-tiba membelamu, kau akan jadi apa? Itu yang kau pikirkan. Begitu He San Kiao tiba,
Kalian semua akan tahu. Bagus. Maka kita akan menunggu Tuan Kiao datang. Kalian semua harus tutup mulut. Gu Jiaye, aku akan melihat bagaimana Tuan Kiao menanganimu. Tuan Kiao telah tiba. Tuan Kiao. Tuan Kiao, Anda akhirnya tiba. Bukankah ini Tuan Muda Lien? Sudah lama tidak bertemu. Urusan Tuan Kiao. Aku tentu saja harus datang dan memberi dukungan. Sudah lama tidak bertemu Tuan Kiao. Sudah lama tidak bertemu Tuan Muda Lien. Tuan Kiao, saya Xiang Tianxi dari grup Sham, bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak dengan Anda kali ini. Jadi kau adalah Xiang Tianxi. Dapat bekerja sama dengan Anda, kami sangat bersemangat. Gu Jiaye, Tuan Kiao telah tiba. Mengapa kau masih duduk di sana? Turunlah. Tuan Kiao sudah tiba. Aku tidak akan berani. Tuan Kiao, dia adalah menantu perempuan keluarga Zhang yang diusir. Terlebih lagi hari ini, dia telah berulang kali mempermalukan Anda. Tolong hukum dia, Tuan Kiao. Selama aku Lin Yevan ada di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh Nona Gu. Tuan Muda Lien, aku menghormatimu tadi. Jangan berpikir bahwa kau masih bisa bertindak liar di depan Tuan Kiao. Aku katakan tidak peduli siapapun itu. Selama mereka menyentuh Nona Gu, aku akan melawan mereka sampai mati. Terlebih lagi aku juga baru saja mengatakan, aku akan membangkrutkan keluarga Xiang dan menutup keluarga Wu selama 3 tahun. Tidak peduli siapapun itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan Muda Lien di depan Tuan Kiao. Apakah menurutmu apa yang kau katakan masih berguna? Tuan Kiao, dengarkan dia. Dia jelas tidak memandang Anda. Dan juga Gu Jiaye ini. Tuan Kiao telah tiba. Mengapa kau masih duduk di sana? Tuan Kiao, mohon tunggu sebentar. Aku akan sekarang mengusir wanita sombong ini untuk Anda. Beraninya kau? Tuan Kiao, mengapa Anda memukul saya? Aku mencoba melindungi status Anda. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah Tuan Kiao. Apakah Anda mungkin mempertimbangkan Tuan Muda Lien melindungi Gu Jiaye dan karena itu tidak bisa menyentuhnya? Tapi dibandingkan dengan Anda, Tuan Muda Lien, masih kalah jauh. Bagaimana aku menjalankan bisnisku? Apakah aku butuh kau memberitahuku? Ya, saya lancang bicara. Tuan Kiao, waktunya hampir tepat sekarang. Bukankah kita harus memulai upacara penandatanganannya? Ya, menandatangani kontrak adalah peristiwa besar. Baiklah, tanda tangani kalau begitu. Namun, aku perlu merevisi syarat kerjasama. Tuan Kiao, bagaimana Anda berniat merevisinya? Aku Hesan Kiao, dan kerjasama 1 miliar. Keluarga Xiangmu tetap tidak berubah. Namun, semua biaya harus ditanggung oleh keluarga Xiangmu. Keuntungan menjadi milikku. Risiko menjadi milikmu. Ini tidak pantas, bukan? Tuan Kiao, kita sedang menandatangani perjanjian kerjasama. Jika biaya dan risiko ditanggung oleh kami, dan semua keuntungan menjadi milik Anda, lalu apa yang kami dapatkan? Tepat sekali, kerjasama ini bukanlah cara kerjasama dilakukan. Bukankah ini klausul yang sewenang-wenang? Kau benar-benar pintar. Yaitu adalah klausul tirani. Terus kenapa? Ini? Cieu, tolong bantu kami memikirkan solusinya. Ini jelas tidak akan berhasil. Tuan Kiao, kontraknya tidak disusun seperti ini sebelumnya. Jika kontrak seperti ini ditandatangani, keluarga Xiang ditakdirkan untuk bangkrut. Aku berniat membuat keluarga Xiang bangkrut. Apakah kau punya keberatan? Mengapa? Kita sudah mendiskusikan semuanya dengan sempurna sebelumnya. Mengapa Anda tiba-tiba marah? Itu hanya karena kau menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Berhenti membuang-buang kata mengenai kontrak ini. Tanda tangani atau tidak. Dalam hal itu, kami jelas tidak bisa menandatangani ini. Baiklah, karena begitulah keadaannya, maka aku akan mempertimbangkan pendapat Tuan Muda Lien. Aku akan membuat keluarga Xiangmu bangkrut dan membuat keluarga Wumu berhenti beroperasi selama 3 tahun. Itu tidak mungkin. Di mana tepatnya kami menyinggung Anda? Kami semua adalah orang-orang Anda. Anda tidak bisa memperlakukan orang-orang Anda sendiri seperti ini. Tuan Muda Lien dan Gu Jiaye lah yang memprovokasi Anda. Keputusanku sudah bulat. Berhenti bicara omong kosong. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Wumu bangkrut juga. Tuan Kiao, di mana tepatnya keluarga Xiang kami menyinggung Anda, sehingga Anda memperlakukan kami seperti ini? Kalian seharusnya tahu jawabannya sendiri. Aku punya urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Ingat, keluarga Xiang bangkrut besok. Tuan Kiao, Tuan Kiao. Kau terus mengatakan, aku mengambil posisi Hesan Kiao. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Sekarang bagaimana? Apakah dia menyentuh selai rambut pun di kepalaku? Gu Jiaye, ini semua karena Anda. Jika Anda tidak muncul hari ini, semua masalah ini tidak akan terjadi. Tuan Kiao tiba-tiba marah. Anda adalah penyebab utamanya. Pergilah kencing, dan lihatlah penampilanmu yang menyedihkan itu. Pikirkan baik-baik, mengapa Hesan Kiao marah? Jika Tuan Kiao tidak menghargai Tuan Muda Lien, Anda akan mati mengenaskan hari ini. Apakah kau pikir dia memberi muka kepada Tuan Muda Lien? Apalagi, Terlepas dari itu, Tuan Kiao membantuku melakukan apa yang ingin kulakukan. Dan juga membiarkan kalian semua tahu. Apakah Tuan Kiao pada akhirnya melindungi kalian dan menyinggungku, atau meninggalkan kalian dan membantuku.
Tuan Mudalia, saya berbicara lancang hari ini. Aku terlalu menilai tinggi diriku sendiri. Aku selalu mengira Tuan Kiao melindungiku. Namun menilai dari hasilnya, tetaplah Anda yang memiliki status di hati Tuan Kiao. Aku meminta maaf kepada Anda. Aku juga meminta Tuan Mudalia untuk berbicara hal-hal baik atas nama kami kepada Tuan Kiao agar hukuman terhadap kedua keluarga kami dicabut. Baiklah, ya Tuan Mudalia. Keluarga Shang kami tidak boleh bangkrut. Tolong minta Tuan Kiao untuk mencabut hukuman terhadap kami. Kau mengatakan ini sekarang. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Tuan Mudalin ini belum terlambat. Anda para tokoh besar bisa berbicara secara langsung. Menjelang besok itu benar-benar akan terlambat. Berhenti bercanda. Jangan memohon padaku. Pergilah memohon pada Nona Gu. Lihat, apakah dia bisa memaafkanmu. Nona Gue, aku berbicara dengan lancang hari ini. Tolong maafkan aku. Ya saya juga. Jia Ye, bisakah Anda demi masa-masa kita sebagai suami istri berbicara kepada Tuan Mudalia dan membebaskan kami? Kau masih berani mengatakan itu? Kau masih berani menyebutkan bahwa kita dulu suami istri? Jia Ye, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Hanya meminta maaf saja tidak cukup. Berlutut dan bersujudlah. Saat kau bersujud cukup keras hingga menghancurkan lantai ini, saat itulah aku akan memaafkanmu. Saat Anda mengatakan hal-hal seperti itu, Anda mencoba mendorong kami ke kehancuran. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka jangan katakan hal-hal ini di depanku. Gu Jiayi, bukankah apa yang kau lakukan sudah keterlaluan? Lalu kenapa, jika aku keterlaluan, aku menghabiskan bertahun-tahun di keluarga Shangmu, namun berakhir dengan nasib seperti ini? Semua orang di keluarga Shangmu seharusnya berlutut di hadapanku. Gu Jiaye, aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Permintaan maaf. Permintaan maafmu, bukankah itu agak terlalu murah? Tegakkah Anda melihat keluarga Shang kami bangkrut? Apakah kau pikir ini hanya sesederhana kebangkrutan? Zhang Tianxi, diamlah jika kamu tidak tahu cara berbicara. Nona Gue, aku tahu bahwa selama bertahun-tahun Anda menderita ketidakadilan di keluarga Shang. Ini ada 5 juta. Anggaplah ini sebagai atas nama keluarga Shang, kompensasi atas penderitaan emosional Anda. Kompensasi emosional 5 juta. CEU Anda sungguh murah hati. Lalu berapa banyak yang Anda inginkan? Sebutkan sebuah angka. Wu Qingkui, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dengan jumlah yang remeh ini. Niat Nona Gu sudah sangat jelas. Keluarga Shang bangkrut. Keluarga Wu berhenti beroperasi selama 3 tahun. Ini sudah merupakan kemurahan hati terbesar yang diberikan kepadamu. Jika Tuan Kiao tidak bertindak, maka aku yang akan bertindak. Biarkan masalah hari ini berakhir di sini. Xiang Tianxi, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, setiap kali kau melihatku mulai sekarang, akan menjadi mimpi burukmu. Tuan Mudalin, terima kasih untuk yang tadi. Masalah sepel. Nona Gu tidak perlu berterima kasih. Meskipun kau mungkin tidak memiliki kesan mendalam tentangku, tapi di dalam hatiku, aku sudah lama menganggapmu sebagai keluargaku. Terima kasih. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar hanya akan menunggu untuk dihukum oleh Tuan Kiao? Keluarga Jiang bangkrut. Keluarga Wu berhenti beroperasi selama 3 tahun. Bukankah ini berarti akhir bagi kita? Gu Jiaye sekarang memiliki Tuan Mudalin sebagai pendukungnya. Dan Tuan Kiao menunjukkan begitu banyak rasa hormat kepada Tuan Mudalin. Kita perlu merencanakan masalah ini dengan hati-hati seiring berjalannya waktu. Apakah kita hanya akan menunggu kematian seperti ini? Keluarga Shang kami tidak mudah untuk sampai ke posisi kita sekarang. Terlebih lagi, Siki akan segera menikahiku. JL Wu, tolong pikirkan solusinya. Kita sekarang adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Anda tidak akan ingin Siki hanya menikahiku dan keluarga Shang segera bangkrut. Sebenarnya masalah ini sangat sederhana. Kita hanya perlu melenyapkan Tuan Mudalia. Maka Tuan Kiao tidak akan datang mencari kita untuk masalah apapun. Adapun Gu Jiaye, dia akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Semua krisis kemudian akan segera teratasi. Itulah logikanya. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi Lin Lifen? Keluarga Linnya adalah keluarga nomor 1 di Fengchen, setara dengan Tuan Kiao. Kemampuan apa yang kita miliki untuk menghadapinya? Tunggu dan lihat saja. Yevan, kau akhirnya kembali. Apa yang terjadi? Mengapa ayah ditangkap? Pabrik pengolahan makanan kita mengalami insiden keselamatan besar. Pihak berwenang terkait melakukan inspeksi mendadak dan menemukan zat beracun dalam produk kita. Kakek dibawa pergi untuk penyelidikan. Perusahaan telah disegel. Bagaimana ini mungkin?
Aku sudah berkecimpung di industri makanan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin masalah keamanan tiba-tiba meledak? Menurut penyelidikanku, seseorang dengan jahat meracuni produk-produk tersebut. Jika aku tidak salah, pasti Wu Qingqui dan Zhang Tianqi yang melakukannya. Sian, pergi dan periksa bagian mana dari proses yang salah. Juga, pastikan untuk menenangkan para pelanggan yang keracunan. Aku akan pergi ke pabrik. Baiklah. Yi Feng, jaga keselamatanmu. Cieu, keluarga Xiang kami saat ini sudah memulai likuidasi kebangkrutan. Tuan Kio memang bertindak cepat. Mengapa panik? Orang tua Lin itu sudah ditangkap. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Tunggu sampai berita bahwa keluarga Lin benar-benar tamat. Lalu kita akan pergi mencari Tuan Kiao. Maka Tuan Kiao tidak akan punya alasan untuk mengejar kita lebih jauh. Ayah, sekarang setelah lelaki tua Lin itu dikurung, bisakah keluarga Lin benar-benar berakhir? Tentu saja, keamanan pangan adalah masalah serius. Mengesampingkan masalah kompensasi. Hanya insiden ini saja, dampak negatif yang ditimbulkannya sudah cukup untuk menyebabkan keluarga Lin, semua mitra mereka, untuk memutuskan kontrak mereka dengan mereka. Keluarga Lin memiliki begitu banyak mitra, kompensasi saja akan menjadi akhir bagi mereka. Bagus sekali. Dengan cara ini, Lin Yifang ini tidak akan lagi bisa bertindak begitu sombong. Memikirkannya kemarin, sikap sombong dan angkuh itu, aku benar-benar ingin menamparnya 2 kali. Xiao, memang harus Anda, keluarga Lin yang begitu berkuasa. Anda bisa menjatuhkan mereka hanya dengan mengatakannya. Saya benar-benar mengagumi Anda. Aku hanya mengeluarkan sedikit usaha dan menggunakan sedikit strategi. Beraninya dia menampar putriku di depan umum. Tidak peduli siapa dia, aku tidak akan melepaskannya. Terima kasih ayah, karena telah membantuku melampiaskan kemarahan ini. Kalau begitu mari kita tunggu saja. Tunggu sampai Lin Yifeng tamat. Kita akan pergi menemui Tuan Kiao dan katakan padanya bahwa kita membantunya menyingkirkan Lin Yifeng. Maka Tuan Kiao pasti akan mencabut hukuman terhadap kami. Mungkin kerjasama sebelumnya masih bisa berlanjut. Bagaimanapun juga, kita adalah orang-orang Tuan Kiao. Mari kita tunggu. Dalam 1 hari, segala sesuatu yang kita hilangkan harus kita ambil kembali. Tuan Agung, sesuatu terjadi pada keluarga Lin. Apa yang terjadi? Keluarga Lin disabotase. Sebuah masalah keamanan pangan besar telah terjadi. Tuan Besar Lin ditangkap. Mitra keluarga Lin telah memutuskan kontrak mereka 1 demi 1. Sekarang, mereka menghadapi klaim ganti rugi yang besar. Keluarga Lin berada dalam masalah besar kali ini. Lin Yifeng, bagaimana kabarnya sekarang? Tuan Muda Lin, setelah menghadapi pergolakan besar seperti itu, dia sekarang cemas dan sangat khawatir. Ini pasti perbuatan Wu Qingqui. Lin Yifeng telah memperlakukanku dengan baik, dan semua ini dimulai karena aku. Aku tidak bisa berpangku tangan saja. Jika begitu, pergilah dan selidiki situasinya lagi. Di saat krusial ini, aku harus membantunya. Ya, Orang tidak tahu berterima kasih. Semua dari Tuan Muda Lin. Tentu saja, sebelum secara resmi berinteraksi dengan Lin Yifeng, itu harus disembunyikan. Dimengerti. Jia Ye. Tuan Muda Lin, silakan duduk. Aku minta maaf karena memanggilmu di saat kau begitu sibuk. Tidak apa-apa kapanpun itu. Jika kau memanggilku, aku pasti akan datang. Dan kebetulan hari ini, Tuan Kiao juga membuat janji denganku. Juga di hotel ini. Hanya saja dibanding jadwalmu denganku, itu terlambat 2 jam. Begitukah? Itu cukup bagus. Lin Yifeng. Jadi kau menemuinya. Aku tahu kau sedang terburu-buru. Kau pergi bakal sebelum menyelesaikan kalimatmu. Mengapa kau mengikutiku ke sini? Keluar. Mereka benar-benar pasangan gelap. Keluarga Lin sedang dalam kondisi seperti ini sekarang. Dan kalian berdua masih berpikir untuk berkencan. Kau panggil apa kami tadi? Aku bilang kalian adalah pasangan gelap, memangnya kenapa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu dan putraku baru bercerai beberapa hari, dan kamu segera menemukan pria liar di luar. Apa kamu tidak punya rasa malu? Sepertinya kau sedang mencari mati. Kamulah yang mencari mati. Gue Jiaye, beraninya kamu bicara seperti itu kepada ibuku. Dian, apakah kau melihat bahwa keluarga Lin kami sedang dalam masalah dan status kami telah anjlok? Jadi kau pikir kau bisa bertindak sembarangan? Apalagi, apa kamu pikir kamu masih Tuan Muda Lin? Ayahmu sudah ditangkap. Selain berutang tumpukan utang, apalagi yang kamu punya? Lin Yifeng, kesalahan terbesar yang kau buat kemarin adalah menampar wajahku. Segera, kau akan tahu seberapa besar harganya. Wajah seorang wanita simpanan memang pantas untuk ditampar. Gu Jiayi, berani-beraninya kau menghinaku. Katakan itu sekali lagi. Katakanlah 100 kali. Kau tetaplah seorang wanita simpanan. Minta dihajar. Biar ku beritahu. Unta yang kurus masih lebih besar daripada kuda. Meskipun keluarga Linku sedang menghadapi krisis, menghadapi kalian berdua masih sangat mudah. Bisakah kau berhenti membuat seluruh mitra keluarga Linmu telah meninggalkanmu? Aku beritahu kau, sebentar lagi, tepat di hotel ini, aku akan menemui Tuan Kiao. Jika dia tahu bahwa keluarga Linmu
telah berakhir seperti ini. Dia bisa mencabut hukuman terhadap kami kapan saja. Sebentar lagi, aku akan membuatmu Lin Yifan berlutut di tanah dan meminta maaf kepada kami. Jangan terlalu sombong. Kebetulan sekali. Aku juga akan bertemu Tuan Kiao hari ini. Kau menemui Tuan Kiao. Kau ingin meminjam uang darinya dan memintanya untuk membantumu. Tuan Kiao membantumu kemarin karena dia memberimu muka. Kau bukan apa-apa sekarang. Mengapa dia harus membantumu? Itu bukan kau yang memutuskan. Ayah, cepat beri mereka pelajaran. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang kau panikkan? Setelah kita menemui Tuan Kiao, tidak ada dari mereka yang akan lolos. Apa kau masih percaya bahwa He San Kiao menghukummu karena dia menghargai Tuan Muda Lin? Apalagi, mungkinkah itu untukmu? Kau pikir kau siapa? Keluarga Wumu dilarang berbisnis selama 3 tahun dan masih memiliki kesempatan untuk nyaris bertahan hidup. Sekarang sepertinya kau bahkan tidak memiliki hak untuk nyaris bertahan hidup lagi. Gu Jiaye, bisakah kamu tutup mulut? Kamu beruntung kemarin dan lolos dari malapetaka. Apa kamu pikir kamu masih memiliki keberuntungan kemarin hari ini? Kamu wanita gila. Sepertinya keputusanku mencampakkanmu adalah pukulan besar bagimu. Setelah kita bertemu Tuan Kiao nanti, sebaiknya kau masih memiliki keberanian yang kau miliki sekarang untuk berbicara padaku. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu seorang menantu perempuan yang dibuang oleh keluarga Xiang kami berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Orang lain mungkin tidak mengenalmu, tapi bukankah aku mengenalmu? Selama bertahun-tahun kamu berada di keluarga Xiang kami. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan itu dilakukan olehmu. Di permukaan, kamu adalah menantu perempuan keluarga Xiang, tapi kenyataannya, kamu hanyalah seorang pelayan. Sekarang kamu bertingkah seperti orang penting. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jangan sebutkan tahun-tahun itu padaku. Aku merasa itu menjijikan. Jika kamu merasa itu menjijikan, aku merasa lebih menjijikan lagi. Kamu itu apa dibandingkan dengan Nona Siki kami? Dia 100.000 kali lebih baik darimu. Berhenti membuang-buang waktu. Segera cari Tuan Kiaomu. Berdoalah agar nanti kau tidak berakhir berlutut dan memohon padaku. Aku akan lihat berapa lama kau bisa terus bicara lantang. Tuan Kiao ada di hotel ini sekarang. Ayo pergi. Kita akan menemui Tuan Kiao dulu, lalu kembali dan berurusan dengannya. Lihat saja nanti, jika kalian berdua punya nyali. Baginya untuk melakukan itu. Dia tidak bodoh, tapi aku. Tuan Kiao, Anda ada di sini. Kalian semua tentu datang bersama hari ini. Mengetahui bahwa Tuan Kiao ada di Hotel Jingbei, kami bergegas kemari tanpa menunda. Begitukah? Apakah kalian butuh sesuatu? Kami datang hari ini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Di perjamuan kemarin, kata-kata kami memang tidak pantas. Kami membuat Anda marah Tuan Kiao. Itulah sebabnya Anda memberi keluarga Wu dan keluarga Xiang kami hukuman yang begitu berat. Oleh karena itu, kami harus datang dan meminta maaf kepada Anda secara langsung. Baiklah, permintaan maaf sudah selesai. Kalian boleh pergi sekarang. Tuan Kiao, saya tahu hukuman yang Anda berikan kepada kami kemarin adalah karena Tuan Muda Lin hadir. Anda menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda Lin. Maksudmu, aku menghukummu karena aku menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda Lin. Ya, Anda semua adalah tokoh besar. Anda tentu harus saling menghormati. Mungkin kue. Jadi itu yang kau pikirkan. Apa yang bisa kukatakan padamu? Tuan Kiao, beberapa hal cukup dipahami secara tersirat. Mereka yang tahu ya tahu. Tapi hari ini keluarga Linnya mengalami masalah besar. Tuan Besar Lin ditangkap. Keluarga Linnya berada di ambang kebangkrutan. Begitukah? Tepat sekali. Keluarga Lin berubah dari keluarga nomor 1 di Fengcheng menjadi tikus yang menyeberang jalan. Terlebih lagi mereka terbebani dengan krisis utang yang sangat besar. Maka kebangkrutan hanyalah masalah beberapa hari saja. Ya, kalau begitu Lin Yifan bukan lagi Tuan Muda Lin. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Tuan Kiao sekarang, karena keluarga Linnya telah jatuh. Bukankah seharusnya Anda berhenti menunjukkan rasa hormat kepadanya? Hukuman yang dijatuhkan kepada kami, bisakah itu dicabut sekarang? Benar bagaimanapun juga kamilah yang berada di pihakmu. Tuan Kiao, keluarga sang kami mulai sekarang pasti akan melayanimu dengan rajin. Jadi itu maksud Anda? Kebangkrutan keluarga Lin. Anda pasti telah berkontribusi cukup banyak untuk itu bukan? Itu tadi kami baru saja mengetahuinya. Ini hanya membuktikan bahwa keberuntungan keluarga Lin telah habis. Dia layak mendapatkannya. Hukuman yang saya jatuhkan kepada Anda adalah keluarga Xiang bangkrut dan keluarga Wu menghentikan operasi selama 3 tahun bukan? Itu benar. Sekarang keluarga Xiang sudah mulai likuidasi kebangkrutan. Tapi selama Anda bisa menarik perintah Anda, itu masih belum terlambat. Baiklah, saya bisa mencabut hukuman terhadap Anda. Lagi pula kita berada di pihak yang sama. Itulah sebabnya mereka bilang Tuan Kiao adalah orang besar. Keberanian semacam ini benar-benar unik. Kamu sangat menakutiku. Aku pikir kami benar-benar telah membuat Tuan Kiao marah. Terima kasih Tuan Kiao. Jika demikian,
kita bisa terus bekerja sama di masa depan dan terus menghasilkan uang. Jangan merayakannya terlalu cepat. Apakah Anda punya instruksi lain, Tuan Kiao? Hukuman itu bisa dicabut. Keluarga Xiang tidak perlu bangkrut. Keluarga Wu juga tidak perlu menghentikan operasi selama 3 tahun. Tapi sebuah hukuman simbolis masih diperlukan. Sebuah hukuman simbolis. Kami mengerti. Lagi pula Tuan Kiao sudah mengeluarkan perintah. Dan Anda harus memberikan penjelasan kepada bawahan Anda, bukan? Kalau begitu berikan saja kami beberapa hukuman yang tidak berarti. Kami menerimanya dengan rendah hati. Ya, Hanya sekadar hukuman simbolis. Kami mengerti. Baguslah kalau Anda mengerti. Saya hanya takut Anda tidak akan mengerti. Bagaimana mungkin? Kami akan mengikuti semua pengaturan Tuan Kiao. Hukuman simbolis saya ini memang tidak berarti. Tuan Kiao tolong beritahu kami. Kalau begitu keluarga Wu bangkrut. Dan seluruh keluarga Shan menjadi pengemis di jalanan. Bagaimana dengan itu? Tuan Kiao, saya tidak salah dengarkan. Ini yang Anda sebut hukuman simbolis. Itu benar. Ada masalah. Anda mencoba menghancurkan kedua keluarga kami. ini waktu yang kau janjikan dengan Tuan Kiao. Bukankah hampir habis? Sudah waktunya. Lalat-lalat itu masih ada di sana. Bagaimana jika aku pergi bersamamu? Oke. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Tuan Kiao, apa sebenarnya maksud Anda? Apakah Anda mungkin sedang bercanda dengan kami? Apakah menurutmu, aku punya waktu untuk bercanda denganmu? Tuan Kiao, apakah Anda benar-benar akan membawa kedua keluarga kami dan menghancurkan kami sepenuhnya? Jadi kenapa kalau aku menghancurkanmu sepenuhnya? Kamu, Tuan Kiao, ini tidak masuk akal. Keluarga Lin jelas sudah tamat. Mengapa Anda masih menargetkan kami? Kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Sudah cukup bagus, kamu masih berdiri di sini dalam keadaan hidup sekarang. Kami memang menyinggung Lin Yifeng, tapi Lin Yifeng sudah tamat sekarang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksa beritanya. Tidak perlu memeriksa berita. Mengapa kamu di sini? Aku ingin menanyakan hal itu padamu. Bukankah kau datang untuk membuat perhitungan denganku? Aku sudah menunggu begitu lama. Kupikir kalian semua sudah lupa. Nona gue, Tuan Lin, saya akan mengusir mereka sekarang juga. Tidak perlu. Biarkan mereka bicara di sini. Kalian berdua datang di waktu yang tepat. Tuan Kiao, tolong biarkan Lin Yifeng bicara sendiri. Apakah keluarga Lin mereka akan bangkrut atau tidak? Tuan Muda Lin tidak perlu bicara. Tentu saja saya tahu. Lalu, apakah masih perlu bagi Anda untuk memberi muka kepada Tuan Muda yang sudah hancur seperti itu? Keluarga Linku telah menderita musibah ini. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Begitu aku menyelidikinya dengan jelas, aku akan membuatmu membayarnya. Apa kamu punya kemampuan itu? Bisakah kamu menyelidikinya dengan jelas? Tuan Kiao, situasinya sudah sangat jelas sekarang. Keluarga Linnya sudah tamat. Kamilah yang setia kepada Anda. Mengenai apa yang penting dan apa yang tidak. Tuan Kiao, Anda harus tahu apa yang harus diprioritaskan. Tentu saja saya tahu. Itulah sebabnya saya membuat keluarga Wu bangkrut. Dan membuat seluruh keluarga Shan mengemis di jalanan. Tuan Kiao, kenapa sebenarnya? Kamu hanyalah katak dalam tempurung. Insiden besar seperti itu telah terjadi pada keluarga Lin Anda. Berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan tersebut dan menghindari kebangkrutan? Tuan Kiao, keluarga Linku memiliki berbagai macam bisnis. Kekurangan modal saat ini sangat besar. Kami butuh 10 miliar. Hanya dengan begitu keluarga Linku bisa selamat dari krisis ini. Tuan Kiao, apakah Anda mendengar itu? 10 miliar. Keluarga Linnya ditakdirkan untuk berakhir. Bahkan jika Raja Surga datang pun, dia tidak akan bisa menangani 10 miliar ini. Saya bersedia mengeluarkan 10 miliar secara tunai untuk membantu keluarga Lin mengatasi bencana ini. Apa yang kamu katakan? 10 miliar. Apakah Anda benar-benar bersedia membantuku? Tentu saja. Tuan Kiao, apakah Anda membuat kesalahan? Anda memberinya 10 miliar. Apa yang Anda pikirkan Anda? Terlalu banyak bicara. Masalah mengenai kedua keluarga Anda sudah selesai. Kalian bisa pergi sekarang. Tuan Kiao, apakah Anda benar-benar akan menjatuhkan hukuman yang begitu berat pada kedua keluarga kami? Aku He San Kiao, dan kata-kataku adalah mutlak. Mulai saat ini, keluarga Wu dan keluarga Xiang kalian hancur total. Tuan Kiao, keluar. Pergi sekarang atau kami pukul dengan pentungan. Tuan Kiao, tolong pertimbangkan kembali. Ayo pergi. Nona Gu, Tuan Lin, silakan duduk. Tuan Kiao, Anda baru saja mengatakan ingin membantu keluarga Lin kami. Anda mengatakan itu sengaja agar mereka mendengarnya kan? Tuan Muda Lin, hari ini saya bisa mentransfer uangnya ke rekening keluarga Lin Anda. Lihat, bukankah sudah kubilang begitu? Tuan Kiao datang ke sini hari ini justru untuk membantu kamu. Tapi aku masih tidak bisa mengerti. Lagi pula ini uang yang sangat banyak. Sekarang masa depan keluarga Linku tidak pasti. Dan aku tidak punya jaminan bahwa aku bisa membayar kembali uang ini. Tuan Muda Lin, Anda tidak perlu mengerti. Saya juga tidak meminta Anda untuk membayar kembali uang itu. Anda hanya perlu mengambil uang ini dan selesaikan masalah keluarga Lin itu saja. Tapi aku tetap. Cukup, Tuan Muda Lin. Berhenti mencoba menolak, sekarang juga segera. Kau sangat membutuhkan uang ini. Selesaikan masalah keluarga Lin dengan benar. Lalu temukan mata-mata di pabrik makanan itu. Segera Tuan Besar akan dibebaskan. Ya, Nona Gui benar. Tuan Kiao harap tenang saja.
Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membayar kembali uang itu. Bagus. Ini merepotkan sekarang. Kami awalnya mengira dengan melenyapkan keluarga Lin, semua masalah akan terselesaikan dengan lancar. Tak disangka situasinya menjadi semakin buruk. Keluarga Xiang kami harus mengemis di jalanan. He San Kiao pasti sudah kehilangan akal sehatnya. 10 miliar. Dia begitu saja memberikannya kepada keluarga Lin. Jika dia tidak gila, saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. He San Kiao sangat baik kepada Lin Yifeng. Itu sudah melampaui pemahaman kita. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah He San Kiao memiliki kartu as di tangan Lin Yifeng? Anda benar-benar mengingatkan saya pada sesuatu. Itu mungkin memang benar. Jika tidak, bagaimana mungkin He San Kiao membuang uang sebanyak itu? Membuangnya begitu saja. Cieu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu mati di sini saja? Pernahkah Anda mendengar tentang penguasa tertinggi? Sang penguasa tertinggi. Dia adalah dewa perang wanita pertama yang legendaris dari Huaxia. Sang penguasa tertinggi. Ya, tapi itu bukan legenda. Orang ini benar-benar ada. Selain itu, saya juga tahu bahwa dia adalah penyokong He San Kiao. Ayah, apa yang kau maksud dengan penguasa tertinggi ini? Pengaruh orang ini terlalu besar. Orang biasa tidak bisa menjangkaunya sama sekali. Namun secara kebetulan, saya bisa menemukannya melalui seseorang. Apa signifikansinya? Analisis Anda barusan benar. He San Kiao pasti memiliki pegangan di tangan Lin Yifeng. Terlebih lagi penggunaan 10 miliar ini olehnya pasti juga merupakan penggunaan dana tanpa izin. Selama kita bisa menemukan penguasa tertinggi dan menceritakan seluruh kisahnya kepadanya, maka bukankah He San Kiao akan tamat? Cieu, apa kamu mencoba untuk menggulingkan Tuan Kiao? Jika dia tidak jatuh, kita semua akan celaka. Selama dia jatuh, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan penguasa tertinggi lagi. Lalu saya bisa di Jingbei menggantikan He San Kiao. Baiklah, kalau begitu mari kita segera mengunjungi penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi. 10 miliar sudah ditransfer ke rekening keluarga Lin. Oke, selanjutnya. Temukan mata-mata yang meracuni pabrik makanan itu. Ya, Buat mereka berhadapan langsung. ya, silakan kalian berdua. Penguasa tertinggi sedang menunggu kalian berdua. Penguasa tertinggi, Wu Qinggui dan Shang Tianzi telah dibawa ke sini. Bagus, aku tahu. Kau boleh pergi. Ya. Saya Wu Qingku dari keluarga Wu, memberikan hormat kepada penguasa tertinggi. Saya Shang Tianzi dari keluarga Shang, memberi hormat kepada penguasa tertinggi. Kalian berdua, tidakkah kau mengenali suaraku? Suara. Mengapa suara ini terdengar sangat mirip dengan Gu Jiaye? Itu tidak mungkin kan? Kalau begitu mendekatlah dan lihat. Siapa aku sebenarnya? Gu Jiaye. Mengapa itu kamu? Apa yang sedang terjadi? Di mana penguasa tertinggi? Mengapa kamu duduk di sini? Coba tebak. Nah, Gu Jiaye, kamu berani menyamar sebagai penguasa tertinggi dan duduk di sini, membawa kami ke sini, berpura-pura seperti ini. Kau sekarang semakin mahir berpura-pura. Gu Jiaye, kamu benar-benar hantu yang gigih. Bagaimana kamu tahu kami akan datang ke sini hari ini? Dan kamu berani menyamar sebagai penguasa tertinggi. Jika penguasa tertinggi mengetahuinya, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Aku kenal suara ini. Terdengar sangat akrab. Membuang-buang napasku selama setengah hari. Sudah selesai bicaranya. Gu Jiaye, nyalimu semakin besar saja. Kau semakin mahir berpura-pura. Sudah kubilang padamu. Setiap kali aku melihatmu, aku akan mengirimmu ke neraka lagi. Yang pertama kali, aku membuat keluarga Xiangmu bangkrut. Yang kedua kali, aku membuat keluarga Xiangmu mengemis makanan. Ini adalah yang ketiga kalinya. Tebak apa yang akan terjadi? Gu Jiaye, kemampuan apa yang kau miliki untuk membuatku bangkrut dan mengemis makanan lagi? Bukankah kau hanya mengandalkan Lin Yifeng? Seandainya bukan, karena Lin Yifeng, kau bukan apa-apa. Aku benar-benar semakin membenci diriku yang dulu. Bagaimana bisa aku bersama bajingan sepertimu? Seorang idiot, orang bodoh, selama bertahun-tahun. Bersamaku selama beberapa tahun adalah karena kebajikan leluhurmu dan asap yang mengepul dari makam leluhurmu. Lihat statusku, bagaimana mungkin kau layak untukku? Berhenti membuang-buang kata padanya. Karena penguasa tertinggi tidak ada di sini, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Ayo kita cari penguasa tertinggi. Apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Penguasa tertinggi yang kau bicarakan itu adalah aku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu adalah penguasa tertinggi, babi bisa memanjat pohon. Sialan, berhenti mempermainkanku di sini. Apa itu jelas? Aku akan mengulitimu hidup-hidup cepat atau lambat. Kamu cobalah. Tuan Kiao, mengapa Anda di sini? Salam penguasa tertinggi. Apa yang kamu panggil dia? Apakah mata anjingmu buta? Dia adalah penguasa tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar mustahil. Gu Jiaye tinggal di rumahku selama 2 tahun. Bagaimana mungkin dia? Penguasa tertinggi di atas 10.000 orang. Xiang Tianxi, kau hanyalah katak dalam tempurung. Apa yang kau tahu? Kalian berdua berulang kali menindas penguasa tertinggi,
Menunjukkan rasa tidak hormat kepada penguasa tertinggi. Kejahatan apa yang harus dituduhkan kepada kalian? Saya pasti sudah benar-benar buta. Saya memohon pengampunan kepada penguasa tertinggi. Kau menipuku. Gu Jiayi, kau menipuku begitu lama. Kau jelas-jelas adalah penguasa tertinggi di atas 10.000 orang. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika tidak, keluarga Xiang kami pasti sudah makmur sejak lama. Apakah keluarga Xiang Anda layak? Jiayi, tidak. Penguasa tertinggi, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong nikahi aku lagi. Aku berjanji. Aku bersumpah. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang, saat aku melihatmu, aku merasa jijik. Hai San Kiao. Tampar mulutnya lagi. Bagaimana dengan itu? Apakah kau terkejut melihatku hari ini? Dipukuli sampai mati pun saya tak berani mempercayainya. Penguasa tertinggi di balik Tuan Kiao. Ternyata itu adalah kamu. Itu semua dia Zhang Tianxi. Dia menyesatkan saya, keluarga Wu Kame dan Anda. Tidak memiliki permusuhan sama sekali. Jika Anda harus menghukum seseorang, hukumlah mereka. Saya memohon kepada penguasa tertinggi untuk mengampuni saya. Sekarang kau meninggalkanku. Apa yang kau katakan sebelumnya? Diam. Kamulah yang menyinggung penguasa tertinggi sejak awal. Saya bahkan dimanfaatkan olehmu. Saya memohon penguasa tertinggi mengadili dengan adil. Apakah kau tidak punya rasa malu lagi? Cukup, ini bukan tempat bagimu untuk berdebat. Aku akan membuat keluargamu bangkrut. Dan keluarga Xiang mengemis makanan. Hukuman ini sudah cukup murah hati untuk menjaga harga dirimu. Penguasa tertinggi keluarga Wu kami tidak boleh bangkrut. Keluarga Wu kami memiliki puluhan orang. Bagaimana kami akan hidup jika kami bangkrut? Saat kau melakukan perbuatan jahat, kau seharusnya sudah memikirkan hal ini. Saat kau berulang kali menghinaku, kau seharusnya sudah memikirkan hal ini juga. Saat kau meracuni dan menjebak pabrik makanan Lin Yifen, kau seharusnya lebih memikirkan hal ini lagi. Apa yang kamu katakan peracunan? Saya tidak meracuni siapapun. Apakah kau masih mencoba untuk membantah? Penguasa tertinggi, saya benar-benar tidak meracuni siapapun. Saya meminta penguasa tertinggi untuk menyelidiki dengan jelas. Karena begitulah keadaannya. Maka aku akan memastikan kau mati dengan memahami alasannya, Hai San Kiao. Bawa Xiaoxi ke sini. Ya, Xiaoxi apa? Aku sudah menyebutkan Xiaoxi, dan kau masih berpura-pura bingung. Wu Qingkui, lihat siapa ini. Bagaimana Anda menemukannya? Xiaoxi mengaku dengan jujur. JLU inilah. Dia memberi saya sejumlah uang untuk meracuni pabrik makanan keluarga Lin. Kamu menjebakku. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak mengenalmu. Mengakulah CLU. Saya telah memberikan semua bukti kepada Tuan Kiao. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membungkammu. Wu Qingkui, apakah masih berguna untuk mengatakan ini sekarang? Kau memerintahkan seseorang untuk meracuni orang, menyebabkan kecelakaan keselamatan yang besar. Wu Qingkui, sekarang kebangkrutan mungkin adalah KHWTRANMO yang paling kecil. Bersiaplah untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kau sedang memfitnah sekarang. Ya, mulai sekarang. Kau akan punya lebih banyak lagi untuk dimuntahkan. Penguasa tertinggi keluarga Wu, saya lebih baik bangkrut. Saya lebih baik tidak memiliki 1 sen pun. Mohon penguasa tertinggi, jangan serahkan saya ke pihak berwenang. Jika tidak, hidup saya akan hancur. Jadi kau tahu kau sudah hancur. Tapi apa yang kau katakan sekarang bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan. Saya akan bersujud kepada Anda. Tolong ampuni saya. Penguasa tertinggi, tolong ampuni saya. Jika bersujud itu berguna, untuk apa kita butuh hukum? Penjaga, bawa Xiaoxi dan bajingan ini, dan serahkan mereka kepada pihak berwenang yang terkait. Bawa dia pergi. Penguasa tertinggi, ampuni nyawa saya. Penguasa tertinggi, lepaskan saya. Xiang Tianxi, setelah aku selesai berurusan dengan Wu Qingkui, bukankah giliranmu? Penguasa tertinggi, aku tidak tahu apa-apa tentang peracunan itu. Aku tidak terlibat. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka pergilah dan kembalilah. Hari ini aku ingin anggota keluarga Xiangmu mengemis di jalanan. Jika aku tidak melihat itu, keluargamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengemis di jalanan lagi. Penguasa tertinggi, aku benar-benar tahu aku salah. Tidakkah kau bisa mempertimbangkan bahwa kita pernah menjadi suami istri dan tidak menjadi begitu kejam? Kejam? Ini hanyalah permulaan. Aku beritahu kau, mulai hari ini, aku akan membuat jalanmu setiap hari neraka dunia. Mereka sudah pergi begitu lama dan masih belum kembali. Tidak ada hal buruk yang terjadikan. Bisakah kamu mengharapkan sesuatu yang baik? Mungkin sang penguasa tertinggi sedang menggunakan mereka. Mereka sedang menyiapkan kejutan untuk kita. Mereka sedang menyiapkan upacaranya. Tepat sekali. Tunggu saja, kabar baik akan segera tiba. Lihat, kabar baiknya sudah sampai. Kakak Tianxi, kamu akhirnya kembali. Di mana ayahku? Mengapa kamu tidak kembali bersamanya? Tianxi, apakah kamu bertemu dengan sang penguasa tertinggi? Bagaimana hasil diskusimu? Yang Tianxi, katakan sesuatu, di mana ayahku? Ayahmu, dia tidak akan kembali.
Apa yang kamu katakan? Ayahku tidak akan kembali. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Kami bertamu penguasa tertinggi. Apa yang dikatakan oleh penguasa tertinggi? Apa yang sebenarnya terjadi? Penguasa tertinggi yang berdiri di atas 10.000 orang. Tidak lain adalah mantan istriku Gu Jiaye. Apa? Gu Jiaye. Bagaimana mungkin? Gu Jiaye, apakah kamu salah paham? Tepat sekali, bagaimana mungkin? Gu Jiaye telah berada di keluarga Zhang kami selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin dia adalah sang penguasa tertinggi? Pasti ada kesalahan. Tuan muda ketiga Kiao bahkan berlutut di hadapannya. Mungkinkah itu salah? Sudah berakhir sekarang keluarga Zhang kita benar-benar hancur. Lalu bagaimana dengan ayahku? Di mana dia sekarang? Gu Jiaye telah menemukan buktinya. Bukti bahwa ayahmu mengirim orang untuk meracuni pabrik keluarga Lin. Peracunnya juga telah ditangkap. Ayahmu telah dikirim ke pihak berwenang. Jangan berharap bisa keluar seumur hidup ini. Katakan itu sekali lagi. Ini semua karena kau. Jika bukan karena kau, apakah keluargaku akan berakhir seperti ini? Wu Shike, jika kau tidak menggodaku, apakah aku akan menceraikan Gu Jiaye? Dia adalah penguasa tertinggi. Kaulah yang menghancurkanku. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Lin Yifan. Gu Jiaye. Jangan salahkan aku karena menjadi kejam sekarang. Penguasa tertinggi. Wu Qingqui sudah dijebloskan ke dalam. Bagus. Itu adalah akhir yang pantas baginya. Saya sedang mengawasi Zhang Tianxi. Aset keluarga mereka. Semuanya telah dikuras habis. Mulai besok, seluruh keluarga mereka akan mengemis di jalanan. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Ya. Halo Tuan Muda Lin. Jiaye, semua masalah mengenai keluarga Lin kami telah terselesaikan. Aku sangat senang hari ini. Aku ingin mengajakmu makan di luar. Kemampuanmu begitu hebat. Dalam satu ronde, kamu menjatuhkan para juara sanda itu. Aku sebenarnya ingin berterima kasih padamu. Karena telah mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku di saat kritis. Tapi pada akhirnya kamulah yang melindungiku. Benar. Aku menceritakan tentangmu kepada ayahku. Dia bilang dia ingin menemuimu. Oke, tidak masalah. Aku membawa Jiaye untuk menemuimu. Ayahku telah diculik. Itu pasti Zhang Tianxi. Dia benar-benar gila. Jangan khawatir. Aku akan memikirkan sesuatu. Halo. Hai San Kiao. Tuan Besar Lin telah diculik. Pasti Zhang Tianxi pelakunya. Kita harus terlebih dahulu pergi ke bangunan pabrik yang ditinggalkan untuk memeriksa situasinya. Tuan Besar Lin pasti tidak ada di sana. Aku akan memikirkan cara untuk mencoba memancing informasi darinya. Aku akan langsung menghubungimu nanti. Kau hubungi polisi dulu untuk menyelamatkan Tuan Besar. Dimengerti, penguasa tertinggi harap berhati-hati. Kau tiba cukup cepat. 10 menit lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku tahu kalian berdua akan datang bersama. Hentikan omong kosong itu. Di mana ayahku? Kau masih berani mempertanyakanku. Lin Yifeng, ayahmu saat ini ada di tanganku. Apakah kau masih berani bersikap sombong? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Ada jalan ke surga, tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Namun kau bersikeras menerobos pintu neraka. Jalan keluar seperti apa yang kau berikan padaku. Keluarga Xiangku sudah hancur. Keluarga Xiang kami dulu berasal dari latar belakang bangsawan kaya. Tapi sekarang kami telah jatuh hingga mengemis di jalanan. Gu Jiaye, kau yang melakukan semua ini. Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Aku memperingatkanmu. Ini ilegal. Apakah kau benar-benar ingin menjebloskan dirimu ke balik jeruji besi? Berhenti bicara omong kosong padaku. Ini hanyalah soal pemenang mengambil segalanya. Zhang Tianxi, katakan persyaratanmu. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Asalkan kamu melepaskan ayahku. Aku sudah menunggu kata-kata itu. Aku mau 10 miliar. Apa kamu gila? Di mana aku harus mencari 10 miliar untukmu? Kau tidak memilikinya, tapi dia punya. Apa kamu gila? Bagaimana mungkin dia punya 10 miliar? Aku akan membayar. Asalkan kau melepaskan Tuan Besar Lin. Aku bisa memberikannya padamu. Jiaye, kamu. Lin Yifeng, tahukah kau siapa dia? Dia adalah orang di balik Tuan Kiao. Dia adalah penguasa tertinggi. Apa? Berhenti membicarakan hal lain dulu. Lepaskan orang tua itu dulu. Uangnya tidak masalah.
Aku setuju untuk memberikannya padamu, tapi aku perlu menemui orang yang bertanggung jawab. Hak apa yang kau miliki untuk tawar-menawar denganku? Jangan pikir hanya karena kau menculik orang tua itu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kalau begitu kau bisa mencobaku dalam 1 jam. Jika bawahanku tidak mendapat balasan dariku, Lord Master Lin akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kau begitu setia pada pria ini. Segala yang kau lakukan menuju kehancuranmu sendiri. Kau sudah menghancurkanku sejak lama. Apa yang tidak berani kulakukan? Aku tidak peduli, apakah kau penguasa tertinggi atau bukan. Jika aku tidak mendapatkan uangnya hari ini, Tuan Tua Li harus mati. Biar kulihat, sejauh mana kau bersedia berkorban demi pria ini. Bagaimana aku bisa mentransfer uang sebanyak ini? Aku tahu kau pasti punya cara. Maka kau harus memberitahuku di mana dia. Berhenti mencoba menjebakku agar bicara. Sampai uang ada di tangan. Aku tidak akan memberitahumu di mana dia berada. Tidak masalah jika kau tidak memberitahuku. Aku sudah mengirim orang ke rumahmu. Ke rumahku. Bagaimana mungkin aku menyembunyikannya di rumahku? Gu Jiaye. Bukan hanya rumahmu. Aku juga telah mengirim ribuan orang untuk mencari ke seluruh Jinbei secara menyeluruh. Dia akan segera ditemukan. Apa gunanya bahkan jika kau mengirim puluhan ribu orang? Kau pasti tidak akan bisa menebak di mana aku menyembunyikannya. Tidak ada yang tidak bisa kupikirkan. Apakah di sebuah lokasi terpencil? Lokasi yang terpencil. Aku memilih tempat yang ramai. Tempat yang telah kau rugikan. Ada apa dengan lokasi itu? Tempat ramai yang telah kubuat rugi. Selain rumahmu itu adalah perusahaan. Itu pasti Hotel Jinbei. Hotel Jinbei cepat pergi. Hotel Jinbei apa? Sudah kubilang padamu. Melawanku berarti mencari kehancuranmu sendiri. Gu Jiaye. Aku akan membunuhmu. Awalnya, jika kau pergi mengemis di jalanan kau masih akan bebas. Tapi sekarang sudah terlambat. Kejahatan penculikan sudah menjadi kepastian. Kau sudah tamat. Kau mendatangkan bencana ini pada dirimu sendiri. Gu Jiaye, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan melepaskanmu. Kali ini, kamu telah sangat membantuku lagi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Sama-sama. Aku hanya membantu mereka yang benar-benar baik padaku. Hal yang kuminta untuk kamu pertimbangkan sebelumnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Maka mulai hari ini, kau harus menjagaku dengan baik. Seumur hidup.